Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dodi Irawan dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkulu Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan video pembelajaran mengenai habituasi dan aktualisasi. Habituasi dan aktualisasi. Habituasi diartikan sebagai sebuah proses pembiasan pada atau dengan sesuatu supaya menjadi terbiasa atau terlatih untuk melakukan sesuatu yang bersifat intrinsik pada lingkungan kerjanya. Suatu penciptaan situasi dan kondisi tertentu yang memungkinkan peserta melakukan proses pembiasan untuk berperilaku sesuai kriteria tertentu. Indikator keberhasilan pembelajaran agenda habituasi yakni teridentifikasinya suatu kondisi nyata yang terjadi di lingkungan kerja dan secara spesifik terkait dengan tuntutan pelaksanaan tugas jabatan sebagai isu yang muncul dan harus dipecahkan. Faktor-faktor yang menentukan kualitas dalam mengidentifikasi isu: 1. Kepekaan peserta terhadap tuntutan dan kondisi lingkungan kerja. 2. Konsistensi dan keakraban terhadap motif bekerja lebih baik. 3. Kemampuan peserta menunjukkannya di tempat kerja. Pada tahap ini, peserta diharapkan menemukan role model. Konsepsi pembelajaran aktualisasi terbagi ke dalam dua kegiatan pembelajaran, yaitu merancang aktualisasi dan melaksanakan rancangan aktualisasi. Di dalam merancang aktualisasi yang akan diukur berdasarkan kemampuan peserta mendeskripsikan kualitas penetapan isu, jumlah kegiatan pemecahan isu, kualitas rencana kegiatan, relevansi rencana kegiatan dengan aktualisasi, dan kemampuan menyampaikan rancangan aktualisasi. Sedangkan dalam proses melaksanakan rancangan aktualisasi yang akan diukur berdasarkan kemampuan peserta mendeskripsikan kualitas pelaksanaan kegiatan, kualitas aktualisasi, dan kemampuan menyampaikan rancangan aktualisasi. Aktualisasi yaitu menerjemahkan teori ke dalam praktek, mengubah konsep menjadi konstruk, dan menjadikan gagasan sebagai kegiatan atau realita. 3. Kemampuan dalam mengidentifikasi isu. Yang pertama, environmental scanning, yaitu peduli terhadap masalah dalam organisasi dan mampu memetakan hubungan kausalitas. Yang kedua, problem solving, yaitu mampu mengembangkan dan memilih alternatif dan mampu memetakan aktor terkait dan perannya masing-masing. Yang ketiga, analisis, yaitu mampu berpikir konseptual, mampu mengidentifikasi implikasi, dampak, manfaat dari sebuah pilihan kebijakan, program, kegiatan, dan tahapan kegiatan. Tahapan pembelajaran aktualisasi. Yang pertama, merancang aktualisasi. Yang kedua, mempresentasikan rancangan aktualisasi. Yang ketiga, melakukan aktualisasi. Yang keempat, melaporkan aktualisasi. Yang kelima, mempresentasikan laporan aktualisasi. Dalam merancang aktualisasi, memuat aktivitas dalam hal: yang pertama, mengidentifikasi, menyusun, dan menetapkan isu. Yang kedua, mengajukan gagasan pemecahan isu. Yang ketiga, mendeskripsikan keterkaitan antara isu dan kegiatan yang diusulkan. Yang keempat, mendeskripsikan rencana pelaksanaan kegiatan. Yang kelima, mendeskripsikan prediksi hasil kegiatan. Komponen utama yang harus dipresentasikan dalam mempresentasikan rancangan aktualisasi. Yang pertama, argumentasi terhadap core isu yang dipilih bersifat aktual. Yang kedua, jumlah usulan-usulan inisiatif baik berupa pikiran konseptual. Yang ketiga, keberlangsungan inisiatif dengan mengelola dan menjalankan inisiatif. Yang keempat, kontribusi hasil kegiatan atau pemecahan isu. Yang kelima, kontribusi hasil kegiatan atau pemecahan isu terhadap penguatan nilai-nilai organisasi. Yang keenam, komitmen menyelesaikan seluruh kegiatan dalam rangka pemecahan isu.
3 aktivitas mendasar yang perlu dilakukan dalam melakukan aktualisasi. Yang pertama, melakukan pendalaman terhadap core issue. Yang kedua, melakukan penerapan terhadap usulan-usulan inisiatif, baik berupa pikiran konseptual. Yang ketiga, melakukan analisis terhadap dampak hasil inisiatif dan menjaga keberlangsungan inisiatif yang telah dilakukan. Muatan laporan aktualisasi adalah deskripsi core isu yang terjadi dan strategi pemecahannya, proses menerapkan inisiatif gagasan kreatif yang telah dirancang dan dilakukan yang didukung dengan dukungan bukti-bukti pembelajaran, baik berupa dokumen, notulensi, foto, rekaman video, dan sebagainya, serta mendeskripsikan analisis terhadap dampak dari isu yang ditimbulkan jika tidak segera diselesaikan. Mempresentasikan laporan aktualisasi bertujuan untuk mendapatkan penilaian atas aktualisasi yang telah dilakukan dan mendapatkan masukan agar ke depan kualitas aktualisasi dapat dilanjutkan dalam pelaksanaan tugas dan jabatan.